Halo semua, balik lagi di channel kita, channelnya Sang Petualang. Untuk petualangan kali ini, kita melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur Gunung Putri. Gunung Gede terletak di antara dua kota, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Dan untuk jalur pendakian ke Gunung Gede dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur Gunung Putri dan jalur Cibodas. Untuk pendakian kali ini kita melalui jalur Gunung Putri. Jalur Gunung Putri ini memiliki 5 pos pendakian. Sebelumnya ada 3 jalur untuk mencapai Gunung Gede dan satu lagi ada jalur Selabintana. Dan sekarang jalur tersebut sudah ditutup. Dan informasi terakhir untuk ketinggian Gunung Gede ini adalah 2958 mdpl. Langsung aja kita masuk ke videonya. Untuk pendakian kali ini kita menggunakan kendaraan pribadi, yaitu motor. Kita berangkat dari Tangerang itu jam 10 malam dan ini udah sampai di pom bensin di daerah Cianjur. Nah, kalau kita mau pendakian ke Gunung Gede, kita harus datang dulu ke base campnya. Nah, itu di daerah Cianjur. Ini kita udah sampai di base camp sekitar jam 1 pagi. Kita istirahat lumayan 1 jam atau 2 jam buat ngisi tenaga lagi. Karena setelah perjalanan jauh dari Tangerang ke Cianjur, tuh kira-kira 3,5 jam kalau nggak macet. Terus ini sekitar jam 5 kita bangun, kita siap-siap lagi. Repack barang bawaan, terus sarapan buat ngisi perut supaya nanti di perjalanan pendakian kita nggak kelaparan. Untuk base camp yang kita tempatin kali ini itu tarifnya 70.000 untuk satu orang dan itu sudah termasuk SIM Maxi. Jadi kita nggak perlu repot lagi untuk pendaftaran. Kemudian kita start pendakian itu di pagi hari dan ini udah jam 5:30. Karena kita pendakiannya itu di hari Sabtu, ya ini lumayan ramai juga yang pendakian di hari Sabtu sama kayak kita. Ini situasi pendaftaran. Kalau yang di base campnya belum didaftarin dan kita tinggal ngasih surat pengantarnya aja. Awal start pendakian dari pos pendaftaran tadi itu medannya kayak gini, batu-batu dan di kanan kirinya itu perkebunan warga. Karena ini pendakian pertama gua, menurut gua ini asik dan seru sih.
Untuk pendakian dari pos pendaftaran pertama tadi menuju pos 1 itu lumayan agak jauh. Jadi kita harus melewati perkebunan warga seperti ini. Itu kurang lebih 45 menit untuk sampai di pos 1. Oh iya, untuk carrier yang gue bawa ini, berat carriernya aja itu udah 1 kilo lebih. Dan untuk ditambah item-item yang lain, nggak tahu jadinya berapa. Untuk pendakian awal ini sih nggak kerasa ya, karena pemandangannya bagus yang pertama. Terus yang kedua, karena semangat banget kan, kayak pengalaman pertama pendakian gunung. Jadi walaupun bawa carrier yang berat banget kayak gitu, masih nggak kerasa capeknya. Ini kita lagi melewati jembatan yang di bawahnya itu aliran dari mata air Gunung Gede. Terus dari jembatan tadi ini kita naik lagi ke atas dan ini medannya batu-batu. Sebenarnya bisa sih kita dari pos pendaftaran tadi naik ojek. Cuma karena kita nggak tahu harga tarifnya berapa, jadi kita putusin buat jalan karena pemandangannya juga seru. Nah, kalau kita naik ojek itu nanti turunnya di sini, di pos Bayangan. Ini pos ojek. Nah, di pohon depan warung itu ada plang tulisannya Tanah Merah Ojek. Tapi nggak tahu sih gimana caranya tukang ojek itu bisa naik sampai sini ya. Karena dari tadi yang gue lihat itu medannya batu-batu kayak gitu kan susah banget ya kalau misalnya kita naik motor ke medan yang kayak gitu. Ini kita sampai nggak jauh dari Tanah Merah Ojek tadi. Ini kita lagi berhenti dan ngambil sedikit footage buat nambah-nambah durasi videonya aja sih. Ya kayak ginilah kira-kira kondisi kalau kita pendakian di Gunung Gede. Gunung Gede ini nggak cuma para pendaki loh yang naik. Ada banyak warga lokal yang berjualan di atas dan mereka harus bawa dagangannya itu naik ke atas kayak gini. Salut sih tapi sama warga sini yang semangat banget cari rezekinya walaupun melewati medan yang susah kayak gini. Harap maklum aja ya kalau misalkan baru jalan dikit berhenti, ya namanya juga pendaki pemula ya kan, yang jalannya itu slow banget. Jadi ya banyaknya duduk-duduk aja nih dari tadi. Ini sebenarnya nggak jauh sih dari yang ambil suasana tadi. Sebenarnya dari pos pemeriksaan tadi itu bisa loh nyampe pos 1 itu cuma 45 menit. Tapi ya sekali lagi karena kita pendaki pemula, ini udah 1 jam lebih belum sampai di pos 1. Untuk first impression gua pendakian kali ini, walaupun rame ya banyak orang, tapi tetap aja loh suasananya itu mm, sejuk, terus sepi, enak, tenang, damai gitu deh pokoknya. Selama dari start pendakian tadi sampai di sini nih, ini medannya kayak gini nih, kayak batu berupa anak tangga gitu, tapi ya bukan tangga-tangga juga sih. Ya kayak gitu deh pokoknya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini kita langsung tiba di pos 1 nih. Itu ada kayak tugu dan ada tulisan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Nama pos 1 ini kalau kita lewat jalur Gunung Putri itu namanya Gerbang Putri. Mungkin karena di sini ada tugu ini ya, makanya disebutnya gerbang, dan nama Putri itu ya Ayo. berarti kita lewat jalur Gunung Putri gitu. Sebenarnya dari aktivitas pendakian kayak gini gue dapat pelajaran sih mengenai cara berpikir atau mindset kita. Jadi gue mikir, kok mereka orang lain kayak bawa carrier-nya itu kecil, terus bawa barang-barangnya itu juga yang enteng gitu. Tapi gue nggak mikirin kayak sebenarnya mereka itu ada masalah apa, entahkah kakinya yang cedera atau bahunya ada luka, kan gue nggak tahu. Jadi ya gue berusaha kayak, oh berarti kayak gini nih kita harus mikir, nggak perlu mikirin beban orang lain, jadi fokus sama beban kita sendiri aja. Kita nggak perlu mikirin urusan orang lain, kita pikirin aja urusan diri kita sendiri. Karena tiap individu itu udah punya bebannya masing-masing. Jadi ini kita udah perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Itu medannya batu-batunya udah berkurang nih, udah lumayan. Tapi kita malah ketemu akar-akar kayak gini. Coba jalanan berakar. Ya emang nggak begitu miring sih medannya, tapi ya lumayan lah ini buat permulaan dari bawah ke atas. Kalau kata orang-orang sih dari pos 1 ke pos 2 itu deket ya. Paling 20 menit kalau kalau nggak berhenti-berhenti. Nah, di video ini lu bisa lihat kan kalau gue jalan lambatnya kayak apa. Ya kayak gitulah kira-kira. Tapi ngomong-ngomong kita udah nyampe nih di pos 2. Nama pos 2 kalau lewat jalur Gunung Putri ini namanya Legok Lenca. Nggak tahu tuh artinya apa. Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Di Gunung Gede ini juga banyak yang ngelakuin trail running sih. Jadi dia tektok gitu, nggak ngecamp di atas. Nah, sebenarnya yang bikin lama juga sih pas naik itu kayak gini nih. Baru juga jalan sebentar ya, ada tanjakan dikit, berhenti nih kayak gini. Ya kapan mau sampainya coba? Nah, ini nih orang yang lagi trail running. Dia kayak lari gitu di gunung. Nah, ini dia medan dari pos 2 ke pos 3. Medannya udah lumayan curam dan masih ada akar-akarnya banyak. Ya, tapi masih bisa ditaklukkan lah ya. Oke, kalian nikmatin aja ya perjalanannya kayak gimana. Si anjir, lihat muka gue kayak gitu. Kayak kayaknya niat jalan ya. Ini kapan sampainya? Belanda masih jauh, woi. Tapi gue suka salut aja sih sama orang yang suka naik gunung. Mereka tuh dikasih opsi ya. Enak-enak tidur di rumah, tapi malah pilih naik gunung yang jelas-jelas capek dan bingung aja. Sebenarnya apa sih yang mereka cari di gunung? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
Oke, setelah panjang lebar ngebacot, akhirnya kita nih sampai di pos 3, pos yang paling rame untuk pendakian di Gunung Gede lewat Gunung Putri. Untuk pos 3 ini namanya itu Buntut Lutung. Nah, tuh apa artinya? Komen ya di bawah. Kita sampai di pos 3 ini sekitar jam setengah 10 pagi. Setelah berapa jam perjalanan tuh tadi dari pos 2. Di pos 3 ini kita istirahat lumayan lama sih, tapi nggak makan yang berat gitu, kayak cuma makan jelly terus minum sama makan coklat, udah itu aja. Nah, kalau kalian merhatiin dari tadi ya, itu ada banyak kayak terpal gitu ya. Itu tuh sebenarnya warung. Jadi kalian bisa jajan di situ. Itu mereka jual kayak gorengan, pop mie, terus minuman, ada air mineral juga, bahkan ada buah semangka. Dan harganya itu ya jangan dibandingin sama di tempat kalian deh, karena ini di gunung ya. Dari pos 3 tadi itu kita udah mulai pakai jaket nih. Karena kok dirasa-rasa dari pos 3 itu udah mulai dingin ya. Dan ya kita semakin masuk ke dalam hutan dan semakin tinggi posisi kita nih. Jujur ya, buat gua perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu perjalanan yang paling susah karena medannya kayak gini. Dan perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu bener-bener jauh. Nah, ini juga pendaki lain kayak mulai perlahan kan bergeraknya, mereka kayak naik dikit berhenti, naik dikit berhenti. Ya karena emang ini medannya udah mulai susah sih kalau dari sini menurut gua. Nah, ini giliran gua nih buat lewat. Ya kayak gitulah kurang lebih kalau kita perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Ini kita baru sampai di pos Bayangan ya. Nama posnya itu Lawang Saketeng, tapi ini bukan pos 4, ini pos Bayangan. Ini kita lagi istirahat di bawah pohon yang gede banget. Ya, kita masih lanjutin perjalanan kita nih dari pos Bayangan tadi masih menuju ke pos 4. Karena pos 4 itu lumayan jauh juga dari pos 3 kan. Tadi gua udah pernah bilang juga. Dan ini kayaknya kita udah lewat dari pos 4 deh, karena pos 4 itu rada rada gimana ya, kayak bukan pos yang kayak 1 pos 2 tadi itu ada kayak tempat duduknya. Dia tuh kayak warung-warung gitu doang. Terus
ada tulisannya pos 4 itu simpang Meleber namanya. Ini kayaknya kita udah perjalanan dari pos 4 ke pos 5. Dan dari pos 4 ke pos 5 itu sebetulnya jaraknya pendek sih dia. Cuma ini medannya medan yang paling ekstrim kalau menurut gua dari pos 4 ke pos 5 itu. Daripada yang sebelum-sebelumnya tadi, ini yang paling ekstrim. Karena nanti bakalan lihat sendiri deh kalian kayak gimana jalurnya. Nah, ini kita lagi istirahat nih di medan yang lumayan ekstrim juga menurut gua di perjalanan pos 4 ke pos 5. Tuh kalian bisa lihat sendiri kayak gimana. Susah sih kalau menurut gue ini. Ya jangan kan naik, orang yang mau turun aja bingung tuh lihat. Tapi Yuk, walaupun jalur ini susah ya, ini tuh tandanya kita sebentar lagi mau nyampe nih di pos 5. Apalagi kalau udah ketemu jalur yang landai kayak gini nih, dapat bonus nih kita jalur landai. Itu berarti di depan udah ada pos 5 menanti kita. Akhirnya kita sampai juga nih di pos 5. Ini nama posnya itu Alun-Alun Surya Kencana Timur. Tapi kita harus ke alun-alun yang bagian barat untuk berdiri tenda di sana. Karena orang-orang itu ngecamp pada di daerah sana sih. Dan di barat itu juga dekat sama jalur pendakian ke puncak Gunung Gedenya. Ya jangan heran juga sih kalau di Gunung Gede ini banyak yang jualan. Karena kan Gunung Gede Pangrango ini kan gunung komersil ya. Jadi ya wajar lah namanya juga tempat wisata kalau banyak yang jualan kayak gini. Ya jadi kayak ginilah situasi alun-alun Surya Kencana Timur. Ini kita masih membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit ya buat jalan dari alun-alun Surya Kencana Timur ke alun-alun Surya Kencana Barat. Kita lanjut untuk keesokan harinya kita naik ke puncak Gunung Gede karena setelah kita berdiriin tenda kita nggak ngapa-ngapain lagi dan nggak ngerekam yang lain. Di perjalanan menuju ke puncak Gunung Gede masih banyak juga nih orang yang ngecamp. Dan kalau gue perhatiin pohon-pohon di sini tuh semakin kita di atas atau di puncak itu pohonnya semakin pendek. Nah itu kenapa ya? Kalau misalkan ada yang tahu
Boleh dijelasin di kolom komentar. Oke deh, langsung aja kita cepetin video untuk ke puncak Gunung Gedenya. Jadi itu pendakian pertama gua, dan sampai di sini videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like dan share videonya serta di subscribe channelnya. Terima kasih.